Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatul husna lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih melanjutkan kajian tafsir surat Saba dan menginjak pada ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Laqad kana li sab'in. Sungguh adalah untuk negeri Saba, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka, ayat, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannata, dua kebun, ayyamini wa shimal, dari sisi kanan dan sisi kiri. Kulu min rizqi rabbikum. Kulu, makanlah, min rizqi rabbikum, dari rizki Rabb kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun, suatu negeri, thayyibatun, yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Fa'aradu, lantas mereka berpaling. Fa'arsalna, maka kami kirimkan, alaihim, kepada mereka, sailal arim, banjir bandang. Wa baddalnahum, dan kami ganti mereka, bi jannataihim, dengan dua kebun mereka. Wa baddalnahum bi jannataihim, dan kami ganti mereka dengan dua kebun mereka. Jannatai, dua kebun, zawatai ukulin, dua kebun yang memiliki buah, khamtin, yang pahit, wa aslin, dan pohon asal yang berduri, wa syai'in, dan sedikit, min sidrin qalil, dari pohon bidara yang sedikit, wa syai'in, dan sesuatu yang sedikit, min sidrin, dari bidara qalil yang sedikit. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini ayat yang sangat relevan dengan sunnatullah terhadap semua negara, semua bangsa, semua negeri.
Sunatullah kapan negara itu adil dan makmur, dan kapan negara itu kering kerontang. Ini adalah sunatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita perumpamaan bahwa iman itu ada pengaruh dengan kesuburan dan kemakmuran serta kesejahteraan. Kekufuran itu sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, kefakiran, dan kesengsaraan hidup, yaitu negeri Sabah. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim. Sungguh pada negeri Sabah, pada tempat tinggal mereka, Abu Sabrah An-Nakhai dari Farwah bin Husain Al-Hutaifi berkata, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni an Sabah. Beritahu kepada kami tentang Sabah. Kana rajulan aw imra'atan aw arda." Sabah itu laki-laki atau perempuan atau bumi, tanah. Qal kana rajulan minal Arab. Adalah Sabah itu seseorang dari Arab, dari negeri Arab di Yaman sana. Walahu asyratu minal walad. Dia punya 10 anak. Tayammana minhum sittah. Dia memprediksi, optimis baik, 6 orang dari anaknya. Wa tasya'ama arba'ah, dan merasa sial dengan 4 hal, 4 orang. Fa ammal ladzina tayammanu, adapun yang dia beroptimis, memandang baik, itu ada Kindah, Asy'ariyun, keturunan-keturunannya, Azab, Mudhij, Anmar, Himyar. Faqala rajul wa ma Anmar. Nah, Anmar itu apa? Alladzina minhum Khaf'am wa Bajilah, yaitu yang melahirkan suku Khaf'am dan Bajilah. Wa ammal ladzina tasya'amu, adapun yang pesimis itu suku Amilah, Juzam, Lukham, Ghassan. Sabah ini bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Jadi Sabah ini aslinya nama orang, kemudian dijadikan nama negeri, yaitu di Yaman sana. Fi maskanihim, qiraah Imam. Yang lainnya masakinihim. Jadi ada yang fi. Kalau Kisai, Imam Kisai maskinihim. Kalau yang lainnya masakinihim, ya, yaitu di Ma'rib dari Yaman. Ayat ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kekuasaan Allah? Negeri itu negeri yang sangat subur. Jannatan, 2 kebun kanan kiri, sangat subur sekali. Buahnya sangat banyak, bermacam-macam. Dari perjalanan kanan kirinya itu kebun-kebun. Nggak tahu Indonesia ada nggak ya kanan kiri gitu. Sepanjang 600 kilo kanan kiri kebun ada nggak? Ya banyak cerita bagaimana kebunnya itu. Dan juga ada lembahnya.
Yang jelas ini isyarat mereka dalam kondisi bahagia, nyaman, tentram. Allah dikatakan kepada mereka, kulu min rizqi rabbikum. Makanlah dari rizki Rabb kalian. Ya. Ada yang mengatakan, Syekh mengatakan, Sudi dan Muqatil mengatakan, wanita membawa keranjangnya itu di kepalanya, berguguran itu buah-buahnya itu, saking banyaknya. Kulu min rizqi rabbikum. Dan ini menunjukkan, mana Pak Dokter ada nggak ya? Saya ingin pendapat Pak Dokter. Pak Dokter? Nggak ada? Belum. Buah-buahan itu sering dikatakan rezeki. Menunjukkan sebetulnya ada sisi makanan seorang itu bisa juga makanannya itu adalah apa? Buah-buahan. Selama ini kalau kita Jawa kalau nggak makan nasi nggak makan. Padahal sebetulnya mestinya makanan orang yang bahagia itu buah-buahan. Entah itu kata ya boleh juga yang lainnya, tapi buah cukup ya. Nah, di surga itu kan makanannya banyak buah-buahannya. Walaupun katanya wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun. Jadi makannya itu pertama buah, baru setelah itu apa? Daging. Jadi jangan makan buah akhir, nggak bagus. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang surga kan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah. Tafaqih itu dari ya tafakkah, yaitu berbahagia. Tapi kelihatannya wajah-wajahnya kayak saya ini, jarang makan buah. Sering? Tiap hari? Masya Allah. Biasanya yang perlu menghibur diri, berobat itu yang banyak buahnya itu. Mahal atau murah buah di Indonesia? Kalau kates murah lah. Kates sama apa? Sang agak mahal dikit. Apa? Petik, semangka, buahnya sahabat. Baik, Allah Subhanahu mengatakan kulu. Ya, dikatakan ya ayyuhal alladzi ja'alakumul arda firasya was sama binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan. Ya. Bagus juga kalau kita kemudian tidak mengharuskan makannya itu apa? Nasi. Kali-kali berapa hari itu cuma buah gitu. Tapi orang Jawa kalau nggak makan apa? Di antara para PKI di Saudi itu dia suka ngeluh, 2 tahun nggak pernah dikasih makan sarapan. Lalu terus makan apa? Ya roti, kemudian telur, kemudian keju. Dan ya Allah itu dia makan gitu ya. Kalau nggak makan nasi kayak nggak makan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu mir rizqi rabbikum. Ini isyarat apa? Buah-buahan campur tangan manusia itu sedikit banget. Mayoritas takdir Allah itu. Dominannya Allah. Manusia apa sih? Buah-buahan. Nanam selesai, tunggu. Maka sangat baguslah, walaupun sekecil apapun, ya antum coba tanam itu. Minimal lombok itu.
Pas mahal itu ya. Ada satu yang terasa, ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma tahrusun? Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kami yang menumbuhkan atau kalian menumbuhkan? Iya. Terus kata Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukur? Buktikan kalau itu nikmat dari Allah, maka menghasilkan produktivitas amal soleh. Ayo, gak apa-apa makannya banyak, tapi yang penting produktivitasnya tinggi. Jangan sampai makanannya banyak gak ada produktivitas sama sekali. Jangan. Washkurulah, baldatun thayyibatun. Allah Subhanahu wa taala menyebut negeri Sabah dengan baldatun thayyibah. Thayyibah di sini maksudnya negeri yang subur, yang tidak kering, ya. Yang tidak sabkha itu yang kecut, yang banyak garamnya. Dikatakan qala Ibnu Zaid lam yakun yura fi baldatihi ba'udah. Waktu itu loh Ibnu Zaid mengatakan, ini menyapa lagi Mambawawi mengatakan, Ibnu Zaid berkata, tidak kelihatan di negeri itu nyamuk, ba'udah, dubab, lalat juga nggak kelihatan, akrab, hayat, ular yang nggak kelihatan. Dikatakan apa? Walalah, seorang itu lewat, kemudian ada kutunya mati karena apa? Udaranya sangat indah, sangat indah. Mungkin ada beberapa binatang itu hidupnya kalau kotor gitu. Negerinya sangat indah sekali. Indah airnya, indah udaranya. Wa fadzalika qauluhu ta'ala. Itulah yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala, baldatun thayyibatul hawa. Memang kalau udaranya bagus itu punya dampak kesehatan. Ini menunjukkan ikhwan fillah hafizakumullah, kesejahteraan, banyaknya buah, murahnya buah, air yang begitu melimpah, udara yang bersih, itu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Ya, itu yang perlu kita syukuri. Ditambah wa rabbun ghafur. Kalau Rabbun Ghafur selamanya, kalau Rabbun pasti Ghafur ya. Artinya menunjukkan indahnya suatu negeri itu manakala penduduknya pantas diampuni dan disayangi Allah. Nggak tahu negeri kita ini termasuk baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur atau enggak. Kalau Rabbun Ghafur pasti, tapi baldatun thayyibah tidak. Sebetulnya negeri Indonesia itu ya sangat thayyibah. Saya diperlihatkan, dikirimi produk Palestina, ya Allah, luar biasa indahnya, makanannya, buah-buahannya. Tapi sayang di sini sih, jadi saya pakai live sehingga saya nggak bisa memperlihatkan. Indah banget saya dikirimi, mudah sekali. Dan Indonesia sebetulnya begitu, cuma karena orangnya nggak mau disayang Allah ya. Buktinya apa? Mestinya Indonesia ini mensuplai seluruh dunia. Beras mestinya Indonesia mensuplai loh. Minimal swasembada. Zaman Soeharto, Allah yarham, apapun catatan-catatan bagi Presiden Soeharto, tapi dari sisi ini perlu kita tahu ya, bahwa Presiden Soeharto itu memiliki rencana swasembada pangan yang dahsyat. Ya memang pernah memusuhi kaum muslimin, cuma di akhir hayatnya taubat sebetulnya, mulai dekat kepada kaum muslimin,
dan mulai menjauhi orang-orang musuh-musuh Islam. Ketika itu mereka nggak suka, maka kemudian dihancurin ekonominya, ada krismon. Orang Islam ingatnya yang dulunya. Yang diingat adalah yang memang belum lama waktu itu. Ya. Bagaimana kekejamannya atau kerasnya terhadap kaum muslim pada zaman dulu kena dijatuhkan. Tapi saya katakan bukan itunya. Indonesia itu surplus dulu. Gak tahu ya. Tahun 84 itu saya di Jakarta, uang saku saya itu 50.000 untuk 1 bulan. Dan terasa duit itu berharga banget gitu loh. Iya. Ya sekarang 10 kali lipat 500.000 nggak cukup di Jakarta. 1 juta nggak cukup. Artinya apa? Indonesia pernah makmur. Tapi kenapa sekarang semuanya impor semuanya? Iya. Garam aja padahal lautan yang begitu banyaknya impor. Ya karena memang negerinya ingin menghancurkan penduduknya sendiri. Maka sering kita diperlihatkan bagaimana marahnya para petani dan nelayan. Bagaimana garam kami nggak terjual. Terus bagaimana informasi jutaan ya ton di Bulog dihancurin karena memang udah busuk. Ini karena apa? Ya karena memang penduduknya, terutama penguasanya, memang nggak pantas disayang Allah. Nah, tingkat tingginya adalah ketuhanan yang Maha Esa itu mau dibuang. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mau dibuang. Kata Kiai Sobari, itu pidatonya Aidin cukup dengan Eka Sila. Kalau sudah ada Eka Sila, gotong royong persatuan, nggak perlu Pancasila, buang semuanya itu. Jadi ketuhanan Maha Esa dibuang, kerakyatan dibuang semuanya. Walaupun begitu, itu omongnya Aidit, ternyata dilanjutkan orang sekarang. Gak tahu itu ada. Ya saya cuma lihat-lihat aja, orangnya tua, perempuan gitu. Usianya kelihatannya udah 70-an gitu ya. Itu yang ngomong, cukup Eka Sila. Iya. Tapi lucunya tahu itu adalah ide komunis. Tapi kenapa seluruh fraksi setuju kecuali 1? Saudara-saudara KTPKS yang menolaknya. Ini yang menjadi masalah besar. Artinya Indonesia bisa menjadi ayat ini. Tapi saya khawatir juga ayat ini secara lengkap 2 ayat gawat juga ini. Jangan sampai cukup ayat yang pertama aja, jangan ayat kedua gitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? Fa'aradu. Lantas mereka berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari ketuhanan yang Maha Esa, ingin dibuang. Gak tahu itu nanti kalau berpaling kemudian kita diam. Kalau kita diam nggak ini loh. Itu adalah perampokan. Itu adalah apa? Kudeta. Itu adalah subversi yang paling nyata terhadap negeri Indonesia ini. Nah, kalau kita diam nggak ngomong, nggak menunjukkan sikap kita,
Dan jangan tertipu, nggak apa-apalah nanti tap ember dimasukkan, enggak, tolak total. Ketuhanan Maha Esa jangan diundang-undangkan, apalagi ketuhanan yang berkebudayaan lagi. Itu bisa kena loh, fa'aradu. Lantas mereka berpaling dari kebenaran. Mereka berpaling dari kebenaran. Qala Wahb, berkata Imam Wahb bin Munabbih, fa arsala ila Saba' 13 nabiyyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada negeri Saba' 13 nabi, mengajak mereka kepada Allah, mengingatkan mereka akan nikmatnya atas mereka, dan memberikan peringatan tentang hukumannya, tapi mereka mendustakan. Wa qalu ma na'rifu lillahi azza wa jalla alaina ni'mah. Mereka mengatakan kami enggak kenal nikmat Allah atas kami. Faqulu li rabbikum, katakanlah kepada Rabb kalian, falyahbis hadhihi ni'am 'anna in istata'. Ini kurang ajar banget ya. Gak ada Tuhan itu, Tuhan gak kasih kita sama sekali. Coba angkat itu nikmat ini dari kami, kalau dia mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kurang ajar banget ini. Itulah omongan orang tua perempuan itu. Gak ada itu kiamat. Itu kan omongannya orang yang punya ideologi tertutup itu ya. Nakut-nakuti neraka, nakut-nakuti surga, padahal belum pernah melihat. Saya bukan ngomong asal ngomong loh, ono loh. Video ini ono. Itu. Jadi kufurnya itu sudah nekat. Nantang-nantang Allah. Seperti orang Arab dulu juga ada yang nantang. Ingkana wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau memang ini benar ya Allah, Nabi ini Muhammad benar, udah jadi batu kami. Enggak ngomong ya Allah kalau memang ini benar tunjukilah kami supaya kali beriman, itu kan agak sopan itu ya. Tapi nyatakan kalau memang ini benar hujani batu aja kami. Udah sampai pada derajat demikian. Fa'aradu, maka apa? Fa'arsalna alaihim saynal arim. Al-arim ada banyak penafsiran, tapi yang lebih cocok adalah arim itu banjir bandang. Ada beberapa penafsiran dari para mufassirin yang mengatakan al-arim ini adalah bendungannya. Jadi banjir dikarenakan bendungannya dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tenggelam semuanya. Tapi kata arim secara bahasa, al-arimu jam'u urmah wa hiya as-sikrul ladzi yuhbasu bil ma'. Ya, itu apa namanya? Kali ini apa kunci ya? Pintunya, pintu bendungan. Al-arim ada yang katakan Ibnul Arabi, al-arimu as-sayl alladzi la yuta', banjir yang enggak bisa tertahan. Wa kana ma' ahmar, dikatakan airnya itu sangat merah. Al-arim itu dikatakan syiddah, kuat. Walaupun mungkin juga seperti yang katakan Ibn Abbas dan Wahab, karena dari kasat banatu Bilqis. Jadi mereka itu hujannya banyak, kemudian bikin apa? Bendungan yang sangat besar. Dikatakan dibangun oleh Bilqis. Karena mereka selalu ribut air. Dan ini menunjukkan irigasi itu penting banget. Ya, irigasi perairan itu penting banget. Mereka bikin irigasi dengan menutup dua gunung. Dua gunung ada dua pintu. Bayangkan kalau bendungan itu dua gunung ditutup,
Itu kalau jebol kayak apa? Gak usah jauh-jauh lah. Mudah-mudahan Allah gak mentakdirkan ya. Kalau Wonogiri itu jebol kira-kira gimana? Iya, mudah-mudahan tidak, insya Allah. Jadi aslinya begitu, sehingga ketika ada bendungan itu mereka nyaman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bendungan itu dan akhirnya mereka hancur. Baik. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Berkaitan dengan banjir, saya kira nggak usah dikasih keterangan, karena Indonesia setiap hari banjir, dan banjirnya juga sederhana. Banjir yang menghabiskan rumah, menghasilkan itu sudah kita lihat terus menerus, dan itu bisa kapan aja Allah mengirimkannya. Jadi nggak sholat, korupsi, kekufuran, itu ada kaitan dengan itu. Ada kaitan dengan itu. Dan istighfar ada kaitan dengan berhentinya banjir itu. Akhirnya apa? Saya sendiri sebetulnya mohon maaf, agak bingung gitu. Tapi itulah Quran. Biasanya kalau setelah banjir itu daerahnya subur atau jadi kering. Kering ya? Akhirnya apa? Allah menjadikan wa baddalnahum bi jannataihim jannataini lawatai ukulin khamtin. Jadi kami ganti dua kebun yang kanan kiri yang sepanjang jalan itu dijadikan kebun yang berbuah, tapi buahnya buah yang tidak enak, yang pahit. Sangat pahit sekali. Wa aflin, ya. Asal zat torfa syajarun yusbihu torfa ila na'adhu minhu. Ya. Di tafsir yang lain, aslin itu nama pohon yang cuma berduri aja. Kemudian sidrin qalil, pohon bidara. Yang tahu bidara yang bisa untuk untuk bermanfaat sedikit, ya. Itu yang paling bagus, sidr itu. Yang lainnya nggak ada. Loh, kok bisa begitu ya? Kan kesuburan itu kan dari bawah. Lah itu sudah luarnya, tapi kok jadi gitu, itu yang saya pikirkan. Artinya setelah selesai banjirnya mestinya bisa ditanami, tapi enggak, ternyata kering kerontang, tandus. Kata Allah, dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami membalas dengan balasan demikian itu kecuali orang-orang yang banyak kufurnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pertanyaannya, kita ini apakah sudah pantas disebut kafir kan? Kita ini sudah termasuk yang fa'aradhu belum? Kalau kita fa'aradhu dan kita itu kafur dan belum, kondisi kita masih baik, ya segeralah kita taubat kepada Allah supaya nggak terjadi itu semuanya. Tapi yang jelas kekufuran sudah semakin banyak. Tinggal menanti kita itu melakukan nahi mungkar atau tidak.
Karena Allah mengatakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak menghancurkan, membinasakan suatu negeri ketika penduduknya itu muslihun, berbuat baik, melakukan perbaikan. Jadi kalau kita melakukan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, ya saya misalnya yang punya mulut ya sudah ngomong aja deh, mengingatkan masyarakat. Ya, alhamdulillah hari ini di Masjid MUI ada pertemuan habaib, ulama seluruh Kabupaten Surakarta, dimulai dengan pidatonya Ketua MUI Solo yang mewakili atau mengumumkan kesepakatan seluruh ketua-ketua MUI Solo Raya yang menolak undang-undang komunis itu, ya. Dan mengajak kita untuk berjuang bersama. Kemudian aliansi-aliansi umat Islam juga mengumumkan penolakan dilanjutkan ke DPR. Ya, ya alhamdulillah kali ini organisasi Islam sudah teriak ya, mulai daripada MUI, kemudian alhamdulillah Banser ya, Kokam, dan Ustaz Sobari bilang adanya Banser dan Kokam itu tanda kalau PKI itu pernah membantu umat Islam. Jadi adanya Banser muncul itu untuk melawan PKI sebetulnya. Ya. Kokam itu muncul karena melawan PKI. Sehingga Banser dan Kokam berkatakan keberadaan Anda itu dalam rangka melawan PKI. Nah sekarang mereka bergerak ya, fungsikan Banser dan Kokam itu dalam melawan komunis. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada kejadian yang lainnya yang saya sendiri, tapi itu memang ada, cuma agak sulit bayangin. Yaitu apa? Wa ja'alna bainahum, dan kami menjadikan antara mereka, wa bainal qural lati barakna, dan antara negeri yang kami berkahi, yaitu Palestina. Quran dhahirah, negeri yang tampak jelas. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami pendekkan, kami sederhanakan fiha pada negeri itu as-sayr, perjalanan. Siru, berjalanlah kalian fiha, di negeri itu, di jalan itu, layaliya, malam-malam hari, wa ayyaman, dan hari-hari, aminin, dalam kondisi aman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha. Jadi ini juga sama-sama di negeri Yaman. Kejadian yang lainnya, di sana ada satu negeri yang tersambung dengan Palestina, dengan negeri Syam. Dalam sejarah perjalanan itu banyak sekali transit-transit, tempat penginapan yang begitu nyamannya. Hotel-hotel kayak gini ya, penginapan, kemudian tempatnya aman banget. Mereka bolak-balik dari mereka ke Palestina. Ini juga isyarat sebetulnya perjalanan yang nyaman, kemudian jalan yang mudah dilalui, itu adalah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Di sini dikatakan mutawasilah
Qura dhahira, negeri yang tampak, maksudnya apa? Yang nyambung antara satu dengan yang lainnya. Mereka itu jadi tempat-tempat penjualan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita tahu bahwa tempat penjualan di pinggir jalan itu sangat penting ya. Kita perjalanan kemudian tidak ada pom bensinnya, nggak ada warungnya juga. Nah, sepanjang perjalanan itu ada majar-majar, ada warung-warung dari Yaman menuju Sam. Sehingga mereka dengan leluasa, dengan nikmat perjalanan tuh nginep di tempat ini, nginep lagi tempat ini, nginep tempat lagi, dan aman. Sehingga tidak perlu membawa bekal dari Yaman untuk ke Syam, karena di jalan sudah banyak. Dikatakan kampung-kampungnya itu ada 4.700 kampung nyambung. Wa qattarna fiha as-sayr. Kami mudahkan, kami dekatkan perjalanan mereka. Jadi dari ujung ke ujung cuma dikatakan oleh Imam Baghawi setengah hari. Wah, nggak tahu ini. Dari Yaman ke Syam cuma setengah hari pakai kuda atau pakai unta ya. Berarti cepat banget itu. Enggak, maksudnya gini. Mohon maaf. Perjalanan mereka dari pagi sampai siang itu seperti setengah hari. Padahal cuma seperempat hari kayak setengah hari. Dan mereka akan sampai kepada negeri yang di situ banyak airnya, banyak tumbuh-tumbuhannya. Ya. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Kemudian yang saya sampai sekarang kurang paham, kok ono ya orang punya jiwa gitu. Mereka itu bosan dengan kondisi itu. Mereka nggak suka dengan kondisi nyaman tuh, nggak mau. Maunya celaka loh. Ini deh. Faqalu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Rabbana, ya Rabb kami, ba'id baina asfarina. Jauhkanlah perjalanan kami. Wa zalamu anfusahum, dan mereka mendolimi diri mereka. Faja'alnahum ahadith, maka kami jadikan mereka pembicaraan lambe setiap orang, bahan pembicaraan orang. Wa mazzaqnahum, dan kami porak-porandakan mereka kulla mumazzaq, dengan berbagai macam porak-poranda. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabbar, untuk setiap yang sabar, syakur, dan banyak bersyukur. Saya tidak paham terus terang bagaimana itu terjadi. Pertama, memang itu orang manusia itu bosan ya. Kalau yang saya paham itu, sebagian orang itu dikasih makan enak itu malah bosan, nggak mau makan. Jemaah umroh, jemaah haji itu sering ngeluh, makanan gini aja, padahal itu di hotel yang udah makannya semua ada. Ternyata apa? Ketika dikasih sambal sama gereng, oh, itu merasa hebat banget itu. Oh, memang manusia itu apa? Suka bosenan. Nah, ini bosen nyaman. Ini nggak enak nyaman ini gitu. Bosen terhadap rasa aman. Ya, kalau mufassirin mengatakan kayak Bani Israel.
dikasih manna wassalwa. Buah tinggal langsung makan, burung langsung dimakan enak. Maunya apa? Basol, wasum. Minta apa diganti dengan apa? Bawang merah, bawang putih. Ini yang mohon maaf saya nggak paham itu. Ada nggak ya orang yang gini ya? Tapi yang jelas mereka bosan dengan itu. Kemudian berdoa, Allahumma ba'id baina asfarina. Udahlah bikin perjalanan kita jauh, kemudian ada apa namanya? Bulak-bulak itu ya. Yang pun biar banyak begalnya itu. Jadi ada yang suka begitu. Gak tahu apa mau cari duit dari situ atau gimana itu. Tapi maunya gitu. Rabbana ba'id baina asfarina. Saudara kita, hendaklah kita minta kepada itu afiat, kesejahteraan. Jangan minta diuji. Jangan minta kesusahan. Orang yang sengaja minta atau mengkondisikan diri dalam kesusahan itu dosa, itu zalim ya. Ya, mungkin salah satu bentuk kezaliman orang itu, coba lihat, apa namanya, sungai-sungai yang masih bisa untuk diminum yang mana ya? Sungai yang langsung kita bisa terjun, langsung kita minum ada nggak? Tahun 89 itu saya di Ngare-Ngare Sianok, Bukit Tinggi. Itu saya langsung minum ya. Dengan Ustaz Suhair Ilyas, kakaknya Ustaz Yunare Ilyas, masih bisa. Sekarang di mana itu sungai yang bisa untuk minum? Siapa yang merusak? Kita sendiri. Sehingga kita bingung. Ciliwung itu atau Bengawan Solo itu berubah warnanya itu karena memang tanah atau kotoran manusia. Sehingga kalau kita dulu belajar waktu kecil, termasuk air yang suci adalah air sungai gitu ya. Selama tidak berubah dengan yang najis, nah itu berubahnya apa? Najis atau enggak itu? Nah, kita sendiri yang merusak gitu. Dzalamu anfusahum. Ini menunjukkan merusak alam itu satu kezaliman gitu loh. Merusak alam suatu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak pepohonan untuk sirkulasi udara. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumur itu, waduh. Dulu waktu saya kecil itu tergoda bener itu kalau pas puasa itu. Minum tuh dari langsung sumur tuh manisnya luar biasa itu. Enggak tahu Mas Bambang pernah merasakan enggak? Waktu saya sekolah diniyah itu, kalau mau wudhu, waduh, manisnya luar biasa itu, tergoda benar itu. Maka dulu ketika zaman kecil dulu kita jalan-jalan itu, nggak usahlah cari aqua, nggak ada itu aqua ini tuh ya. Cukup kendil yang di depan orang itu ya. Kendil itu diisi dari apa? Sumur itu. Sekarang di mana itu? Asik juga itu, nimbal gitu. Itu nggak ada. Sungguh natural itu indah banget. Dan itu yang kita hancurkan. Karena apa? Semuanya sifatnya natural, tanpa rekayasa dari manusia, itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah ini sebetulnya apa namanya, pelestarian alam. Itu ini dalilnya ya. Ini dalilnya yang harus kita nikmati itu semuanya. Maka kemudian mereka Allah mengatakan faja'alnahu ahadits. Apa namanya, nasib mereka itu jadi apa, pembicaraan semua orang. Itu jangan kayak mereka itu yang dibinasakan oleh Allah kayak gitu. Asyaqi man ta'adha bihi ghairuhu. Orang yang celaka itu yang jadi pelajaran bagi orang lain. Dia tersiksa di kuburannya. Wa mazzaqnahu kulla mumazzaq. Kami porak-porandakan. Katakan di antara mereka ada yang mimpi kelihatan kalian akan ini, maka silakan berkusara ke semua. Maka kemudian apa? Mereka itu tersebar di seluruh Arab. Asli orang Arab itu Yaman.
Tapi mereka sekarang bukan hanya di Yaman saja, ada yang di Bahrain, ada yang di Yathrib, ya, ada yang di Mesir, mana-mana. Itu karena itu diporak-porandakan itu. Wa mazzaqnahum kullan mumazzaq. Inna fi dzalika laayah likulli sabarin syakur. Menunjukkan sabar dan syukur itu bagaimana kita bisa memanfaatkan dan memelihara potensi alam semesta dengan baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan katakan ayat berikutnya, walaqad saddaqa alaihim iblis. Walaqad saddaqa, dan sungguh telah membuktikan kebenaran, alaihim atas mereka, iblis dhannahu sangkaannya, fattaba'u, maka mereka mengikuti iblis, illa kecuali fariqam minal mu'minin, sebagian dari golongan orang-orang beriman. Nih pembicaranya panjang banget ini nantinya, dan katanya tidak bisa malam ini. Tapi yang jelas iblis itu sebetulnya menyangka sambil sumpah-sumpah kalau pengikutnya itu banyak. Lah kok ya bener? Kenapa? Kita yang membenarkan itu, kita yang bantu iblis untuk membenarkan prediksinya iblis. Walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu, dan sungguh iblis itu telah membuktikan kebenaran, membuktikan ketepatan, dhannahu sangkaan alaihim atas mereka. Jadi sumpah-sumpah itu iblis kelihatannya ya yakin ya nggak yakin gitu ya, tapi istilahnya semangatnya aja gitu ya, nekat aja gitu ya. Ternyata sebetulnya bukan karena hebatnya iblis, karena apa? Lemahnya manusia. Sehingga fattaba'u, iblis kan mengatakan la uwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gelitik juga ya, iblis memprediksi, ku prediksi semua hambamu ikut aku ya Rabb. Lah kok bener? Salah satunya adalah satu negeri semua kufur bareng-bareng ini. Negeri yang Sabah dulunya makmur baik, karena ikut iblis hancur semuanya. Yang satunya dikasih aman, kemudian apa? Bosan, minta dicelakakan oleh Allah, celaka. Nah ini kan kita semuanya mencelakakan diri kita sendiri semuanya itu. Yang punya televisi di rumah ya, itu kan mencelakakan dirinya sendiri itu ya. Ngerokok gitu ya, mencelakakan diri sendiri ya. Yang suka main riba itu menyelakakan diri sendiri. Itu masuk dalam tadi fattaba'u illa fariqam minal mu'minin. Aslinya ayat berikutnya bahwa iblis itu sebetulnya nggak bisa memaksa kita untuk ikut, nggak bisa. Cuma karena kita tidak beriman kepada Allah, dan itu ayat yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Wa ma kana lahu alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Dan iblis itu sebetulnya tidak punya kekuasaan sama sekali.
Iblis kok pengikutnya sekitar banyak itu? Memang iblis bisa maksa kita untuk ikut dia? Enggak. Cuma karena kita nggak iman dengan hari akhirat, ikut iblis. Sama. Kok komunis bisa berkuasa? Ya karena kita lemah, iman kita lemah. Saya tuh heran loh, komunis itu kan nggak masuk akal semuanya ya. Komunis itu nggak punya pesantren, nggak punya organisasi yang resmi, yang diizinkan. Tapi kenapa? Kok banyak yang ikut? Itu yang jadi masalah. Udah nggak nyalahkan iblis, karena memang iblis kerjanya nyesatin. Kalau komunis ingin nyesatin itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah orang yang nggak punya Islam, tapi membenarkan komunis dan ikut komunis. Nah, dikarenakan apa? Lemahnya kita terhadap hari akhirat. Begitu barakallahu fikum. Karena apa? Akhirat itu gaib. Akhirat itu gaib. Kalau kita nggak berusaha sekuat tenaga menghadirkan iman akhirat dalam diri kita, siapapun kelepek-kelepek. Ini kita lihat semua orang menolak haluan ideologi Pancasila. Ada orang tua, usianya sudah 75 kelihatannya. Katanya dulu itu nggak tahu, dipercaya untuk mimpin ulama. Tapi ngomongnya apa? Udahlah umat Islam ikut aja itu kebijakan pemerintah dalam masalah ideologi Pancasila ini. Ketika duit haji mau dipakai, aku yang nandatangani gitu. Loh kok gitu? Itulah yang kadang-kadang pusing aku. Pakai teori apa? Ya. Apa nggak ingat? Kalau mati kira-kira apa yang akan disiapkan untuk jawab Allah? Kenapa menyesatkan umat? Kenapa menjual akidah? Kenapa dukung komunis? Saya yakin ini semuanya karena hilangnya iman dengan neraka. Karena imannya dengan surga hilang. Karena materialistik itu mengkikis cahaya hati untuk melihat hari akhirat. Maka yang kelihatannya adalah jabatan dunia saja. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, memberikan keyakinan kita terhadap hari akhirat sehingga kita bisa istiqomah di jalannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jamal hadha jamal marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqa ma'suma ya rabbal alamin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la da'iyan ila dinika illa wafaqta wa la mayyitan illa rahimta wa la amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar illa wafaqta. Allahumma anqidh biladana minasyirki wal musyrikin والشيعة والشيوعيين والإلحاد والملحدين والنفاق والمنافقين وأنقذنا يا رب العالمين من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته الدين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.